Ya, assalamualaikum. Selamat datang di video pembahasan materi tentang pembelajaran CI, bagaimana cara mengoperasikan CI, instalasi, dan juga cara mengkoneksikan project kita ke database kita. Pertama-tama, apa sih yang kita butuhkan untuk menggunakan CI? Pertama-tama yaitu kita harus mempunyai SMPP dan pastikan sudah start ya, sudah running ya untuk modul Apache dan MySQL-nya. Langsung di minimize saja. Terus kita pastikan sudah mempunyai Sublime Text atau text editor lainnya gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, selanjutnya kita harus mempunyai file CI. File CI-nya bisa download di mana? Bisa download ketik aja di kode igniter di sini. Nah, bisa langsung saja masuk ke situsnya, lalu download. Di sini saya menggunakan kode igniter 3 ya, yang versi 3. Download, setelah download langsung diekstrak aja. Langsung diekstrak, kita buka. Sebentar. Nah, langsung ekstrak aja. Nah, untuk lokasi ekstraknya harus diperhatikan ya. Nah, untuk lokasi ekstraknya harus ada di sebentar. Loading sebentar. Harus ada di sini. Kalau saya di penyimpanan C ya. Lalu di sini ada XMPP, folder XMPP, klik aja. Lalu ada folder htdocs di sini, klik. Nah, di sini unzip di sini ya. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah selesai, kita cek kembali ya di file explorer apakah sudah benar. Tadi di spc versi, terus SMPP, lalu htdocs. Nah, sudah ada ya ini. Dalamnya ada apa sih? Dalamnya tuh ada folder application yang isinya banyak gitu ya. Nanti kita lebih jelasnya mungkin kita kalau udah masuk ke di text editornya gitu ya. Nah, untuk lebih gampang saat editing nanti, saya ingin mengganti namanya ya, mengganti nama folder ini jadi CI aja. CI aja. Biar lebih gampang nanti saya pengeditan. Nah, kalau udah ini kita bisa langsung close aja. Minimize. Nah, kita bisa langsung masuk ke text editor kita, Sublime Text. Nah, kita open folder baru aja ya. Open folder baru. Yang tadi di spc versi, terus SMPP, htdocs, nah CI ini. Select folder. Ini kita close dulu. Nah, isinya tadi ya ada application, system, application, isinya ada banyak, ada cache, config, controllers, dan punya masing-masing isian juga, filenya juga ya. Oh ya, di sini menggunakan bahasa PHP ya untuk CI ini. Lalu sebenarnya gimana sih bentuk tampilan CI itu? Nah, kalau mau lihat bentuk tampilan CI, bisa ketik aja di sini localhost/CI. Oh ya, ini /CI-nya ini bisa kalian, ini harus sesuai dengan nama folder CI tadi ya. Nah, langsung enter aja. Nah, ini nih. Begini bentuk tampilannya. Nanti bentuk tampilan ini bisa kita edit masing-masing gitu ya, sesuai kebutuhan kita gitu. Contoh, misalkan saya mau ngedit, coba ya, kita kembali ke Sublime Text, kita buka. Nah, kalau untuk mengedit tampilan bisa di folder views di sini. Nah, ini yang tadi ini. Nah, kita ganti aja coba ya. Contoh misalkan kata-kata yang di sini kita ganti yang welcome to kode igniter, kita ganti jadi hello aja kali ya. Kita ganti sebentar, mana? Oh, ini. Jadi hello contoh. Kita save dulu.
Setelah itu kita kembali ke Chrome, kita refresh. Nah, udah keganti ya. Nah, jadi ini bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan kita gitu, sesuai penggunaan kita atau project apa yang mau kita bikin gitu. Contoh saya mau rubah total gitu ya, kita hapus dulu semua. Nah, terus kita masukin tag HTML. Nah, contoh di sini saya bikin project gitu ya, TS gitu misalkan gitu ya. Contoh di sini saya bikin judul aja kali ya, judul dulu 1. Contoh UTS pemrograman web. Nah, langsung kasih judul lagi kali yang agak kecilnya H2. Nah, di H2 ini kita tulis nama aja kali, mungkinnya identitas. Nah, habis itu kita bikin lagi H2 lagi. Di sini mungkin NIM, contohnya segini. Terus kita bikin lagi di sini contohnya kelas. Nah, habis itu kita kasih garis aja kali ya, biar lebih rapi. HR tuh buat bikin garis ya tampilannya. Coba kita refresh ya, jadi kayak gimana. Nah, jadinya kayak gini nih contohnya ya. Terus contoh di bawahnya saya mau bikin table, misalkan contoh ya. Mungkin di sini kita kasih text center dulu aja kali ya, biar lebih rapih kelihatannya. Contoh di bawah garis saya mau bikin tag table style border 1 aja. Terus apa ya, misalkan contoh saya mau bikin tabel tentang data karyawan misalkan ya. Kita bikin TR terus TD misalkan. Di sini nama atau awalnya mungkin nick aja, nomor induk karyawan, lepas aja biar cepet. Di sini nama, di sini departemen. Nah, terus kita bikin lagi tag TR nya. Lagi. Terus kita bikin isian dari sini. Jadi nicknya misalkan VU0001 gitu. Kita kopas aja kali ya. Terus namanya contoh Bagus Kusuma aja. Departemennya contoh analis. Kita save, kita coba lihat hasilnya ya. Kembali ke Chrome browser kita. Nah, ini contoh hasilnya ya, yang udah jadinya ya, jadi kayak gini. Nah, terus gimana sih cara biar nanti tuh ini teh kita si konten-konten yang ada di sini tuh kita inputnya pakai sistem di database gitu. Misalkan kita punya data di database terus kita pengen munculin di tabel ini gitu ya, contohnya. Berarti kita kembali ke Sublime Text. Nah, oh ya, pertama-tama sebelum menggunakan CI alangkah baiknya kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu ya. Ada di sini buka folder config, terus buka folder autoload. Nah, di sini kita scroll aja banyak ya nih. Kita cuma pakai beberapa aja. Di sini ke the auto libraries. Kita isi sesuai contoh. Di sini contoh ada nih database. Kita isi database berarti.
kita isi database. Nah, kenapa kita isi database? Kan kita nanti mau mengkoneksikan project kita ke database yang kita buat gitu ya, atau yang kita punya. Nah, adanya konfigurasi ini tuh agar nanti bisa terpanggil gitu, bisa terkoneksi gitu, bisa menggunakan fungsi-fungsi database di project kita gitu. Kita scroll lagi, ada config language. Nah, untuk model, nanti model tuh bakal kita kepake ya. Cuma nanti dulu lah kita bahasnya ya. Terus habis itu jangan lupa di save, masuk ke database, scroll lagi di bawah. Nah, di sini username-nya kita isi aja root, karena biasanya emang defaultnya namanya root gitu ya. Untuk database-nya kita isi nanti pakai nama database kita. Nah, jadi pertanyaannya langkah selanjutnya, gimana sih cara bikin database? Nah, langkah untuk membuat database tuh pertama-tama pastikan ya SMPP-nya berjalan gitu ya. Untuk modul Apache dan MySQL-nya, selanjutnya kita buka browser lagi. Kita buka tab baru, tulis aja localhost, jangan pakai CI, localhost aja. Udah masuk ke sini, langsung klik aja PHP My Admin, klik. Nah, di sini tempat kita untuk membuat database. Cara membuat database pertama-tama kita klik baru aja di sini. Kita bikin nama basis data kita gitu ya, bebas. Contoh saya db_UTS gitu ya. Langsung klik buat aja. Nah, di sini kita bikin tabel ya untuk ngisi data-data yang ada di database kita. Contoh nama tabelnya, karena saya mau membuat data karyawan, berarti bikinnya TB karyawan atau tabel karyawan. Jumlah kolomnya sesuai yang dibutuhkan, tapi saya butuhnya 3 aja deh. Nah, langsung klik kirim. Nah, di sini kita bikin ini. Di sini nih mau diisi apa aja gitu ya. Contoh di sini saya tadi kan ada nick, ada nama, ada departemen gitu ya. Departemen. Di sini jenisnya apa? Kalau integer buat angka-angka, karena nick isinya campuran angka dan huruf gitu ya, saya pakainya varchar aja. Untuk nama juga varchar aja, sama departemen juga. Nah, ini panjang nilai atau value dari si nick ini saya bikin 10 aja. Untuk nama bikin 50, departemen juga 50 aja. Oh iya, untuk nick saya bikin di sininya bentar. Oh ya, indeksnya di sini pakai primary aja ya. Nah, langsung kirim aja. Nah, untuk nicknya gitu ya. Habis itu kalau udah langsung simpan aja. Menyimpan. Nah, di sini kita udah punya tabelnya gitu ya. Terus gimana sih cara ngisi data di tabel yang udah kita bikin? Caranya kita klik insert atau tambahkan di sini ya. Nah, di sini untuk kolom nick gitu ya, kita mau isi nilainya, value-nya, berarti contoh nick seseorang tuh VU yang tadi kita bikin ya, contohnya ya, yang di sini nih. Berarti VU 001 untuk nicknya namanya Bagus Kusuma, departemennya analis gitu ya, contoh. Berarti sini VU 001 untuk nicknya namanya Bagus Kusuma, departemennya berarti analis. Terus saya mau bikin satu lagi gitu ya, untuk nicknya contoh VU 0002 gitu ya. Untuk namanya contoh Rafa Fitriani gitu ya. Untuk departemennya contoh saya bikin logistik gitu contoh ya. Pakai aja. Udah, kalau udah ini saya mau bikin 2 dulu aja. Langsung klik kirim aja di sini.
Nah, ini udah dibikin ya. Jadi kayak gini nih hasilnya. Nah, udah ada nih. Jadi untuknya nicknya view 001, view 002, namanya udah ada 2 di sini, departemennya udah ada di sini datanya. Nah, selanjutnya gimana sih cara mengkoneksikan gitu ya si database yang kita bikin di sini ke project CI kita agar nanti bisa ditampilkan gitu di halaman sini gitu. Jadi kita kembali ke Sublime Text. Nah, di sini untuk database kita isi nama database kita yang tadi ada di phpMyAdmin. Jangan salah ya. Berarti di sini nama database kita dbuts. Kita isi db_uts. Salah. db_uts. Nah, jangan sampai salah ya. Langsung klik save aja. Nah, udah save. Ini udah terkoneksi gitu data kita, project kita ke ini, ke database kita yang tadi. Terus gimana sih cara nampilinnya gitu ya? Kita close dulu nih ya biar rapi. Pertama-tama kita masuk ke model. Nah, kita bikin folder baru di folder model atau file baru di folder model. File, save-nya contoh saya mau bikin m_karyawan. M itu model ya, model karyawan.php. Save. Nah, di sini kita bikin kelasnya gitu dulu ya. Bikin kelas. Oh ya, tag PHP jangan lupa. Tag PHP. Nah, habis itu kita bikin kelas. Langsung enter aja. Nah, di sini. Untuk kelas name-nya ini ditulis diganti jadi ke nama file kita. Besar kecilnya jangan sampai salah ya. Berarti M besar underscore underscore karyawan. Karyawan. Extensinya di sini tulis aja CI underscore model. Nah, jangan lupa di save. Nah, kita kembali dulu ya ke config ya, ke konfigurasi. Nah, di sini tadi yang di autoload yang paling bawah itu ada autoload model ya. Kita isi pakai nama model kita yaitu M besar underscore karyawan. Jangan sampai salah ya, jangan sampai typo juga. Langsung save aja udah. Nah, habis itu kita bisa kembali ke file tadi. Nah, di sini saya mau bikin public function. Terus di sini nama fungsinya get data contoh ya. Get data. Nah, di sini kita hapus aja kalau deskripsinya. Nah, di sini saya bikin jadi isinya variabel this db database get. Nah, di sini isi nama apa ya? Namanya tabel yang sudah tadi kita bikin. Namanya juga harus sama ya. Jangan sampai salah, yaitu TB karyawan seperti ini. Jadi kita isinya TB underscore karyawan. Nah, di sini mana aku suruh? Nah, di sini result array. Oh iya, lupa. Ini kita pakai return ya di sini. Masalahnya mau kita balikin gitu. Nah, jangan lupa di save. Kalau udah, nah kita akan membuka file controller di sini. Nah, contohnya file controller kayak ini ya. Bedanya file controller sama file model,
terdapat di kelasnya ya di sini ya. Awas hati-hati kalau mau bikin ya. Kalau di sini kan extend CI controller. Kalau yang di models tadi CI model. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, sini kita hapus aja ininya, bawaan dari CI-nya. Hapus aja. Nah, di sini kita bikin welcome sama nih ya. Nah, udah benar nama ininya, jangan sampai salah. Bikin public function index, kita pakai yang ini aja. Nah, isinya public function index di slot view tuh ini kayak kontrol ini teh akan memanggil atau meload view-nya tuh ini yang bisa ini, yang ini. Jadi kalau misalkan nanti kita ganti, misalkan ininya kita ganti gitu ya, kita kosongin contoh gitu ya, nanti nggak akan, contoh kita kosongin dulu ya, coba kali ya, kita kosongin dulu, kita save, bakal error bil. Soalnya nggak tahu mau ngeload apa gitu si controllernya. Contoh kita kembali, tuh kan error gitu. Berarti ini tuh jangan sampai salah. Nah, gitu. Nah, jadi welcome ini tuh jangan sampai salah ya, gitu. Namanya juga besar kecilnya jangan sampai berbeda juga dengan nama di view-nya gitu. Nama folder yang ini nih, jangan sampai salah. Nah, habis itu karena tadi kita udah bikin fungsinya di model, kita akan memanggilnya gitu. Jadi di sini kita hapus dulu aja. Kita bikin variable this load model. Kita akan si kontrol ini akan manggil model gitu. Model set m underscore karyawan. Jadi ini akan ngeload model yang karyawan yang tadi kita bikin di sini nih. Nah, habis itu kita terus kita bikin lagi untuk variabel data. Datanya kita pakai nama karyawan aja ya. Karyawan. Nah, sama dengan kita bikin variabel this lagi, this m underscore karyawan get data. Jadi untuk metode yang get data ini namanya juga jangan sampai salah ya dengan yang ini nih. Ini ya. Nah, jadi ketika data ini tuh variabel data ini tuh asal, jadi isinya tuh kayak ketika modul m karyawan melakukan metode ini gitu ya, get data ini. Nah, metode get data ini yaitu memanggil tabel karyawan dari database gitu. Habis itu kita tambah lagi, kita bikin lagi yang buat nampilinnya di this. Salah. Load view. Soalnya tadi kan untuk controller yang buat nampilin view-nya kan dihapus ya. Jadi kita bikin lagi gitu. Di sini berarti berarti welcome message. Welcome message. Takut tipe, maaf. Welcome message. Selain itu, coba kita save dulu ya. Ada yang error nggak ya? Kita cek dulu. Welcome PHP ini ada yang salah nih. Line number 13. Line nomor. Oh iya ini coba. Bentar. Kita belum nggak ada ke sini. Kadang emang kalau error tuh kurang satu hal kecil gitu. Nah, udah kembali gitu. Nah, selain nampilin welcome message, kita juga pengen nampilin variable data ini. Nah, jadi ketik
variable data. Nah, jangan lupa di save. Terus kita balik lagi sekarang ke file welcome message. Ini kan coba, ini kan ini ya, masih datanya masih manual ya, kita masih bikin tabel manual, terus isiannya manual. Gimana sih caranya biar isian ini tuh sejalan gitu dengan database yang kita punya gitu? Soalnya kan tadi ada data tentang Rafa Fitriani ya, karyawan Rafa Fitriani ya di sini nih kan gitu. Gimana sih cara agar ini juga ikut ke bawah masuk ke sini gitu, tanpa harus kita bikin TLTD lagi gitu ya. Nah, teman-teman kita cek dulu ini ada yang error apa enggak. Aman ya, nggak ada yang error. Berarti ke sini caranya kita di sini. Nah, iya di sini. Kita bikin biar agak rapi. Kita bikin tag PHP dulu. Salah. Bikin tag PHP, kita bikin for each karyawan. Jadi nama variabel karyawan yang tadi kita panggil di sini. Bentar. S kolom. Jadi kita tuh bakal manggil variabel tadi, tapi didefinisikan di sini sebagai variabel kolom ya. Nah, jangan lupa pakai ini. Nah, habis itu kita coba kita save, kita lihat apakah ada yang error. Wah, masih belum ya. Oke. Aman-aman aja. Nah, habis itu kita pakai, coba di sininya kita ganti ya. Jadi tag PHP di sini echo kolom, kita panggil yang tadi kolom. Terus di sininya kita pakai nama yang mau kita isi, karena awalnya kan kita ini nick ya. Berarti di sini kita akan memanggil kolom nick yang ada di database. Nah, manggil ini. Terus huruf besar huruf kecilnya jangan sampai salah ya. Nah, gitu. Jadi kita nick di sini. Kita kasih ini. Kita kopas aja. Salah. Kita kopas aja di sini. Maaf. Tag tadinya nggak ke bawah. Ini kita hapus aja. Karena udah nggak kepake. Terus sininya kita pakai ini nick, bawahnya berarti nama, bawahnya lagi ini departemen. Nah, coba kita save, kita lihat ada yang error nggak ya. Iya tuh, Rafa Fitrianya udah masuk, cuman yang data bagusnya nggak ini ya, nggak tampil. Coba kita lihat di mana errornya. Berarti ya coba tabel ini, nama departemen TR S kolom, bener ya? Sebentar. Wah, salah tag kayaknya. Coba. Salah tag mungkin, salah itu.
Oh, ada error lagi nih di welcome message dan number 33. Terus number 33 berarti wah, HTML bener ya? Apa yang salah ini? Bentar. Apa ini tadi? Coba kita baca lagi. Errornya di SMPP terus views well. Syntax error unexpected end of file. Coba kayaknya ini ada yang kurang minor ini. Yang dikit-dikit gitu kurang. HTML udah bener. Ini sama ini bener. Head udah, title udah, bodinya udah, sebentar. Coba benar udah HR ini tabel border. Apa yang error ya? Oh iya, ininya astagfirullah. Ini belum ada ditutup penutupnya ini. Berarti kita bikin tag PHP lagi. Nah, for each ini tuh belum ditutup fungsinya tagnya. Jadi kita bikin and for each gitu. Iya, coba kita save lagi ya. Terus kita reload. Nah, udah ada nih ya. Udah ada nih. Jadi si Rafa Fitria ini udah masuk ke sini tanpa perlu kita bikin si di sininya bikin TLTD lagi kayak gini gitu ya, nggak usah. Terus sesuai gitu datanya dengan yang kita bikin di database gitu. Nah, jadi kok bisa sih kayak gitu? Nah, jadi di sini tuh kenapa bisa tanpa perlu nambah-nambah lagi, soalnya udah ada tag ini for each ini gitu. Jadinya makanya ini bakal terus, contoh kita mau ganti lagi gitu ya, kita ganti gitu di sininya, database-nya kita ganti gitu ya, kita change gitu ya, ubah di sini. Si Rafa ternyata bukan di logistik gitu ya, ternyata di produksi gitu departemennya. Terus kita kirim, apa akan ganti gitu ya di sininya? Coba kita refresh. Nah, akan keganti ya gitu. Jadinya ini tuh udah terkoneksi dengan database yang kita punya di sini kayak gitu. Contoh kita mau nambahin lagi gitu ya, mau nambahin gitu database, klik tambahkan. Di sini contoh view-nya view U0003. Namanya contoh namanya Rizky, contoh Rizky Syahputra, contoh departemennya contoh purchase tentu kirim, kita bikin. Nah, kita cek lagi udah masuk belum. Nah, udah ada nih ya, kita refresh coba ya, ada nggak data si, nah ada ya data si Rizky Syahputra gitu. Jadi kita tuh kalau mau nambahin data gitu ya, nggak usah bikin tag TDTR kayak gini di sini gitu, yang kayak tadi, yang kayak di awal gitu, akan memakan waktu yang lama, terus nggak efisien gitu. Jadi kalau udah terkoneksikan project CI kita tuh, ya udah tinggal kita buka database aja, kita tambahin di sini aja, seperti itu. Nah, sepertinya untuk materinya cukup sampai di sini aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.